Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Abdul Latif. Saya dari kelas 2B Penjas, NPM 192191063. Di sini saya akan menerangkan tentang kerangka dasar kurikulum. Di sini saya akan menerangkan beberapa poin, yaitu hakikat kurikulum 2013, rumus landasan kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013, dan yang terakhir standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan. Yang pertama, saya akan menerangkan hakikat kurikulum pendidikan. Apa sih itu hakikat pendidikan, kurikulum pendidikan? Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan teknik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Jadi, sebenarnya kurikulum 2013 adalah kurikulum penyempurnaan atau kurikulum pembaruan, pengupdatean dari kurikulum yang sebelumnya. Jadi, kurikulum 2013 ini pada hakikatnya disiapkan untuk mencetak para siswa, para generasi muda yang siap menghadapi masa depan yang akan datang. Itu singkatnya dari kurikulum hakikat kurikulum 2013. Yang kedua adalah landasan kurikulum 2013. Apa saja sih landasan kurikulum 2013? Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dari kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Isi, dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi lebih lanjut. Pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Jadi landasan pertama adalah landasan hukum yang mencakup Undang-Undang Dasar Pancasila dan peraturan pemerintahan yang berkaitannya dengan pendidikan, dan juga instruksi dari Presiden untuk menyederhanakan dan lebih berfokus kepada karakter, pembelajaran aktif, dan kewirausahaan. Yang kedua adalah landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang untuk bangsa, yang dikembangkan dari warisan, nilai, dan prestasi bangsa di masa lalu. Nah, jadi prestasi-prestasi yang didapat dari masa lalu itu dikembangkan, lalu disiapkan, diberikan, dimajukan untuk kepada prestasi-prestasi yang akan dilihat di masa yang akan datang. Seperti itu. Yang ketiga adalah landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragam kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar, dan kurikulum dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menempatkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan
Standar bukan dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat seperti itu. Yang ketiga adalah prinsip kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki prinsip yang mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti apa yang tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Apa sih prinsip-prinsip yang pembelajaran yang tertulis dalam Kemendikbud tersebut? Yang pertama, peserta didik mencari tahu. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Pembelajaran yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada kembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pengembangan yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Ing ngarso suntulodo, membangun kemauan. Ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tutwuri Handayani. Dan pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menempatkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pembelajaran. Dan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Itulah prinsip-prinsip dari kurikulum 2013. Yang keempat adalah struktur kurikulum 2013. Yang pertama, struktur kurikulum mengembangkan kompetensial, konten kurikulum, dan bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran, dan kurikulum. Dalam kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar yang mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk per setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan perorganisasian beban belajar dalam sistem belajar. Perorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan perorganisasian beban belajar dalam sistem belajar berdasarkan jam pelajaran per semester. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT yang sudah saya berikan. Yang terakhir adalah Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan nasional. Tugasnya adalah mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin dan pengendalian mutu pendidikan. Yang selanjutnya, merumuskan kriteria kelulusan dan pada satuan pendidikan yang di jenjang pendidikan dasar dan menengah, menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan keaktifan buku teks pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menjelaskan singkat saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Mohon maaf bila banyak salah, banyak kurangnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.